Hai semuanya, kadang kita salah paham tentang arti bersikap dingin. Banyak orang mengira bahwa bersikap dingin itu sama dengan tidak peduli, tidak punya perasaan, atau bahkan bersikap sombong. Padahal sebenarnya, menjadi dingin yang benar justru berarti mampu menjaga diri agar tidak mudah dikendalikan oleh emosi atau keadaan. Bukan soal menutup hati, tapi tentang menguasai hati. Orang yang benar-benar tenang dan dingin bukan karena dia tidak merasa apa-apa, tapi karena dia sudah cukup bijak untuk tidak bereaksi sembarangan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Bersikap dingin yang benar dimulai dari kesadaran bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi kita. Dunia ini penuh dengan situasi yang bisa memancing emosi, komentar buruk orang lain, penolakan, kegagalan, atau perlakuan tidak adil. Tapi ketika kamu belajar untuk bersikap dingin, kamu sedang melatih dirimu untuk tidak memberi kendali emosimu pada orang lain. Kamu memilih kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi. Dingin di sini bukan berarti kamu menutup diri dari kehidupan, tapi kamu mulai paham kapan harus memberi energi dan kapan harus menjaga jarak. Bersikap dingin juga bukan berarti kehilangan empati. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar tenang biasanya punya empati yang lebih dalam, tapi dia tidak membiarkan empati itu menghancurkan dirinya. Dia bisa peduli tanpa kehilangan batas. Dia bisa memahami orang lain tanpa harus selalu menuruti keinginan mereka. Karena dia tahu, tidak semua orang yang datang ke hidupmu akan membawa kebaikan, dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan perdebatan. Kadang diam adalah bentuk kebijaksanaan yang paling kuat. Salah satu kesalahan paling umum ketika orang mencoba bersikap dingin adalah mereka justru berubah menjadi orang yang dingin secara emosional. Mereka menutup diri, berpura-pura tidak peduli, dan berusaha terlihat kuat dengan cara yang salah. Akibatnya, bukan ketenangan yang didapat, tapi kekosongan. Mereka kehilangan kehangatan terhadap diri sendiri. Padahal sikap dingin yang benar justru dimulai dari kehangatan terhadap diri sendiri. Dari penerimaan bahwa kamu tidak harus selalu menjelaskan dirimu, tidak harus selalu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu cukup menjadi tenang di tengah kekacauan. Bersikap dingin adalah seni memilih. Kamu memilih untuk tidak larut dalam drama orang lain. Kamu memilih untuk tidak ikut terbawa oleh emosi yang tidak perlu. Kamu memilih untuk tetap tenang walaupun hatimu sebenarnya ingin marah. Dalam setiap pilihan itu, ada kekuatan yang sedang kamu bangun, kekuatan untuk tidak bereaksi secara impulsif, karena pada akhirnya reaksi yang tidak terkendali hanya akan membuatmu kehilangan arah. Tapi ketika kamu bisa tetap tenang, kamu bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan lebih bijak, dan melangkah dengan percaya diri. Sikap dingin juga sangat berkaitan dengan cara kita memahami diri sendiri. Orang yang mudah tersinggung biasanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia masih mencari validasi, masih butuh pengakuan, masih ingin dianggap benar. Tapi orang yang tenang dan dingin tidak lagi mengejar pengakuan itu. Ia tahu nilai dirinya tidak tergantung pada pujian atau kritik. Ia tidak mudah goyah hanya karena ada yang tidak suka. Karena ia tahu ketenangan batin tidak bergantung pada reaksi orang lain, tapi pada penerimaan diri. Ketenangan seperti ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia butuh waktu, latihan, dan pengalaman. Ada masa-masa di mana kamu akan tergoda untuk bereaksi, ingin membalas, atau ingin membuktikan sesuatu. Tapi bersikap dingin berarti kamu sadar bahwa semua itu tidak perlu. Tidak semua serangan harus kamu tanggapi. Tidak semua sindiran harus kamu jawab. Kadang kekuatan terbesar justru datang dari kemampuanmu untuk tetap tenang ketika diserang, tetap tersenyum ketika diremehkan, dan tetap melangkah ketika diabaikan. Hanya ya, menjadi dingin juga berarti berani jujur pada diri sendiri. Kalau kamu marah, akui bahwa kamu marah. Kalau kamu kecewa, akui bahwa kamu kecewa. Jangan pura-pura kuat dengan cara menekan perasaan itu, karena menekan bukan berarti menyembuhkan. Bersikap dingin yang benar adalah ketika kamu mampu memproses perasaanmu tanpa harus menampilkannya secara berlebihan. Kamu memahaminya, merasakannya, lalu melepaskannya. Itu sebabnya orang yang benar-benar tenang justru lebih berjiwa kuat, karena mereka tidak menyangkal emosinya, tapi mengelolanya.
Kunci utama dari sikap dingin adalah keseimbangan antara perasaan dan logika. Kalau kamu terlalu mengandalkan perasaan, kamu akan mudah terbawa arus. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan logika tanpa empati, kamu akan kehilangan sisi manusiawimu. Jadi bersikap dingin yang benar berarti tahu kapan harus menggunakan hati dan kapan harus menggunakan kepala. Misalnya, ketika seseorang memperlakukanmu dengan tidak adil, kamu tidak langsung meledak. Kamu menilai situasi, melihat maksudnya, lalu memutuskan apakah layak kamu tanggapi atau tidak. Itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru kamu kuat karena kamu tidak mudah dikendalikan. Banyak orang mengira ketenangan itu bawaan lahir, padahal sebenarnya bisa dilatih. Latihannya sederhana tapi tidak mudah. Belajar untuk menunda reaksi. Ketika kamu merasa marah, kecewa, atau tersinggung, jangan langsung bertindak. Tarik napas, diam sebentar, dan biarkan emosimu reda. Karena biasanya reaksi pertama yang muncul bukan yang paling bijak. Dengan menunda reaksi, kamu memberi waktu bagi dirimu untuk berpikir dengan jernih. Inilah dasar dari sikap dingin yang benar, kemampuan untuk mengendalikan diri di saat emosi sedang tinggi. Selain itu, bersikap dingin juga menuntutmu untuk tidak terlalu sering menaruh ekspektasi pada orang lain, karena ekspektasi yang tidak realistis adalah sumber utama kekecewaan. Semakin kamu berharap orang lain akan memperlakukanmu seperti yang kamu inginkan, semakin besar kemungkinan kamu terluka. Orang yang benar-benar tenang tidak terlalu berharap pada orang lain. Ia tetap berbuat baik, tapi tidak bergantung pada hasil. Ia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dikendalikan hanyalah diri sendiri. Sikap dingin juga melatihmu untuk menghargai energi. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang layak diberi waktu dan perhatianmu. Kamu belajar kata tidak tanpa merasa bersalah. Kamu tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Kamu tahu kapan harus mundur, kapan harus berhenti menjelaskan, dan kapan harus melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Karena kamu paham, semakin kamu tenang, semakin kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Menjadi dingin bukan berarti tidak peduli pada cinta, persahabatan, atau hubungan sosial. Justru dengan sikap dingin yang benar, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Kamu tidak lagi bergantung secara emosional pada orang lain, kamu tidak mudah terseret drama, dan kamu tidak takut kehilangan. Karena kamu tahu bahwa hubungan yang baik tidak dibangun dari rasa takut, tapi dari percaya dan ketenangan. Kamu mencintai dengan tulus, tapi juga siap melepaskan dengan tenang jika memang harus berakhir. Untuk benar-benar bisa bersikap dingin, kamu harus mulai dari satu hal yang paling mendasar. Menguasai reaksi. Dunia ini tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Orang bisa bersikap seenaknya. Keadaan bisa berubah tiba-tiba. Dan apa yang kamu rencanakan bisa gagal dalam sekejap. Tapi satu hal yang sepenuhnya berada di bawah kendalimu adalah bagaimana kamu merespons semuanya. Sikap dingin yang benar muncul dari kesadaran bahwa reaksi yang terburu-buru seringkali membuat keadaan lebih buruk. Sedangkan diam, sabar, dan berpikir dulu sebelum bertindak, itulah yang membuatmu terlihat lebih kuat, bahkan tanpa harus bicara banyak. Coba perhatikan orang-orang yang kamu anggap tenang dan sulit digoyahkan. Mereka tidak selalu pintar berbicara atau punya wajah tanpa ekspresi. Tapi mereka tahu bagaimana tidak memberi panggung pada hal yang tidak penting. Ketika ada orang yang mencoba memancing emosi mereka, mereka tidak langsung terpancing. Mereka tahu bahwa kalau mereka bereaksi, berarti mereka memberi kekuasaan pada orang itu. Itulah mengapa orang yang benar-benar dingin tampak sulit ditebak. Bukan karena mereka ingin terlihat misterius, tapi karena mereka tidak mau sembarang orang masuk ke ruang emosinya. Bersikap dingin yang benar juga berarti kamu paham perbedaan antara diam karena takut dan diam karena tenang. Orang yang diam karena takut biasanya masih memendam kekesalan, masih berharap ada yang mengerti perasaannya. Tapi orang yang diam karena tenang sudah tidak butuh pembuktian. Ia tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua orang pantas dijadikan lawan bicara. Dalam diamnya ada keputusan yang matang, ada kendali yang penuh. Diamnya bukan kelemahan, tapi pilihan sadar untuk tidak menambah kekacauan. Namun untuk mencapai titik itu, kamu perlu melatih jarak emosional.
Ini bukan berarti kamu harus menjauh dari semua orang, melainkan belajar untuk tidak menempatkan hatimu terlalu dekat dengan hal-hal yang bisa melukaimu. Misalnya, ketika seseorang mengkritikmu, kamu tidak langsung menganggapnya serangan pribadi. Kamu lihat dulu apakah kritik itu bermanfaat. Jika iya, kamu terima dengan tenang. Jika tidak, kamu lepaskan tanpa perlu menjelaskan apapun. Dengan cara ini, kamu membangun batas yang sehat antara dirimu dan dunia luar. Kamu tetap terhubung, tapi tidak mudah terbakar oleh emosi orang lain. Kedewasaan emosional adalah fondasi dari sikap dingin. Orang yang dewasa secara emosional tahu bahwa dunia tidak berputar sesuai keinginannya. Ia tidak selalu menuntut keadaan untuk adil, karena ia tahu hidup memang tidak selalu adil. Tapi justru karena itu, ia memilih untuk menjaga ketenangannya. Ia tidak membuang waktu untuk hal-hal di luar kendalinya. Sikap dingin yang benar muncul ketika kamu mulai menerima bahwa kamu tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kamu selalu bisa mengontrol dirimu. Kadang, bersikap dingin juga berarti tidak bereaksi terhadap provokasi halus. Banyak orang di sekitar kita yang mencoba menguji kesabaran, entah dengan komentar sinis, candaan yang menyindir, atau sikap meremehkan. Kalau kamu masih mudah tersulut oleh hal seperti itu, berarti kamu masih memberi mereka kendali atas emosimu. Tapi ketika kamu menatapnya dengan tenang, tersenyum tipis dan tidak menunjukkan gangguan apapun, disitulah kamu sedang memenangkan pertempuran yang tidak terlihat. Orang yang tenang selalu punya kekuatan yang membuat orang lain berhati-hati saat menghadapinya. Ada kalanya, bersikap dingin membuatmu tampak berjarak di mata orang lain. Mereka bisa salah paham, mengira kamu sombong atau tidak peduli. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Karena orang yang benar-benar paham tidak butuh penjelasan. Dan orang yang selalu salah paham tidak akan percaya sekalipun kamu jelaskan. Jadi daripada sibuk menjelaskan, lebih baik kamu tetap tenang dan biarkan waktu yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dingin yang benar bukan tentang menutup diri, tapi memilih diam untuk hal-hal yang tidak perlu. Ketenangan seperti ini tidak bisa dicapai tanpa latihan mental yang konsisten. Setiap kali kamu tergoda untuk membalas komentar jahat atau membuktikan sesuatu, tarik nafas dalam-dalam. Ingatkan diri bahwa tidak semua pertempuran pantas untuk diikuti. Ada kalanya, kamu menang dengan tidak melakukan apapun. Kadang membiarkan sesuatu berlalu tanpa reaksi justru adalah bentuk kemenangan paling elegan. Karena orang yang benar-benar tenang tahu bahwa tidak semua hal harus diselesaikan lewat konfrontasi. Bersikap dingin juga berkaitan dengan mengelola ekspektasi terhadap hubungan manusia. Kadang kamu sudah baik, tulus dan jujur, tapi orang lain tetap salah paham. Kadang kamu sudah berjuang keras, tapi hasilnya tidak seindah yang kamu bayangkan. Kalau kamu terus berharap semua berjalan sesuai keinginanmu, kamu akan kelelahan. Tapi kalau kamu bisa menerima kenyataan dengan tenang, kamu akan lebih kuat. Dingin yang benar bukan berarti menyerah, tapi menerima realitas dengan kepala dingin. Kamu tidak menolak perasaan kecewa, tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya. Ada satu hal yang sering diabaikan. Menjadi dingin juga membutuhkan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kamu tidak akan bisa bersikap tenang kalau kamu terus membiarkan orang lain melewati batas. Karena bersikap dingin yang benar bukan hanya tentang diam, tapi juga tentang tahu kapan harus tegas. Kadang kamu harus menunjukkan jarak agar orang lain tahu kamu tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dingin yang sehat bukan berarti lemah lembut terus. Ada kalanya kamu harus menunjukkan ketegasan tanpa perlu marah. Ketika kamu bisa tegas tanpa emosi, itulah puncak dari ketenangan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, orang yang bisa bersikap dingin seringkali jadi pusat ketenangan. Ia seperti batu di tengah arus sungai. Air bisa mengalir deras, tapi ia tetap di tempatnya. Tidak berarti ia keras kepala, tapi ia tahu apa yang dia yakini. Ia tidak mudah berubah hanya karena tekanan dari luar. Dingin yang benar membuatmu stabil, tidak gampang goyah oleh opini orang lain. Karena kamu tahu bahwa kebenaranmu tidak perlu selalu disetujui orang lain untuk tetap valid. Tapi, jangan salah paham. Bersikap dingin bukan berarti kamu tidak boleh menunjukkan perasaan. Justru orang yang benar-benar tenang bisa mengekspresikan perasaannya dengan cara yang terarah.
Ia tahu kapan waktunya bicara, kapan waktunya mendengarkan, dan kapan waktunya diam. Ia tidak mengumbar emosinya di setiap situasi, karena ia tahu tidak semua orang bisa memahaminya. Dingin di sini bukan pengekangan, melainkan penguasaan. Dan penguasaan seperti itu tidak lahir dari penolakan terhadap emosi, tapi dari pemahaman mendalam tentang bagaimana emosi bekerja. Bersikap dingin juga sangat berguna ketika kamu sedang menghadapi masalah besar. Ketika semua orang panik, orang yang tenang bisa berpikir jernih. Ia bisa mencari solusi ketika orang lain sibuk menyalahkan keadaan. Inilah mengapa banyak pemimpin besar selalu tampak tenang di tengah krisis. Karena mereka tahu kepanikan tidak pernah menyelesaikan apapun. Dalam kehidupan pribadi pun, prinsip ini berlaku. Ketika kamu bisa tetap tenang saat keadaan sulit, kamu membuka ruang bagi solusi untuk muncul. Tapi kalau kamu panik, kamu menutup pintu bagi logika. Di sisi lain, bersikap dingin juga membantu kamu menjaga harga diri. Kamu tidak lagi memohon perhatian, tidak mengemis validasi, dan tidak menurunkan dirimu hanya demi diterima. Kamu mulai sadar bahwa ketenangan lebih berharga daripada pembuktian. Kamu tidak perlu membuat orang lain menyukaimu, karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Dari situ muncul wibawa alami, tanpa paksaan, tanpa pencitraan. Orang yang benar-benar tenang tidak perlu berusaha terlihat kuat, karena kekuatannya terpancar dari sikapnya. Pada akhirnya, menjadi dingin bukan tentang mematikan hati, tapi menyeimbangkan perasaan dan ketenangan. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak lagi mudah goyah. Kamu bisa menghadapi dunia dengan kepala tegak, tanpa kehilangan kelembutan di hati. Dingin yang benar membuatmu berjarak dari kekacauan, tapi tetap dekat dengan kebijaksanaan. Dan saat kamu sudah bisa sampai di titik itu, kamu akan sadar, ketenangan ternyata bukan sekedar sifat, tapi pilihan yang kamu buat setiap hari. Semakin kamu memahami arti sebenarnya dari bersikap dingin, semakin kamu sadar bahwa ketenangan bukanlah hasil dari keadaan yang tenang, melainkan hasil dari dirimu yang mampu menghadapi keadaan apapun dengan stabil. Banyak orang ingin hidupnya tenang, tapi tidak mau belajar bagaimana menjadi tenang. Mereka berharap situasi di luar berubah, padahal yang perlu diubah adalah cara mereka menanggapinya. Dingin yang benar muncul ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk sesuai keinginanmu dan mulai menyesuaikan sikapmu agar tetap bijak di dunia yang tidak bisa diprediksi. Menjadi dingin berarti kamu memilih untuk tidak reaktif terhadap kebisingan dunia. Kamu mulai sadar bahwa sebagian besar hal yang membuatmu stres bukanlah karena masalah itu sendiri, tapi karena cara kamu memikirkannya. Misalnya saat seseorang mengabaikanmu atau berbicara kasar, pikiranmu langsung membangun narasi bahwa kamu tidak dihargai, padahal bisa jadi orang itu sedang lelah atau punya masalah sendiri. Orang yang tenang tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia memberi jarak antara peristiwa dan reaksi. Di ruang kecil antara keduanya, ia memutuskan apakah hal itu layak mempengaruhi ketenangannya atau tidak. Sikap dingin yang benar membuatmu tidak lagi mudah terseret oleh emosi negatif. Ketika ada yang memprovokasi, kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ketika ada yang memuji, kamu juga tidak terlena. Kamu menjadi stabil, tidak terlalu tinggi saat dipuji, tidak terlalu rendah saat dihina. Karena kamu tahu, penilaian orang lain tidak pernah sepenuhnya tentang dirimu. Seringkali itu cerminan dari diri mereka sendiri. Dan ketika kamu sudah memahami hal ini, kamu berhenti berusaha mengontrol apa yang orang pikirkan tentangmu. Kamu hanya fokus pada bagaimana kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Ketenangan juga berhubungan erat dengan kemampuan menerima kenyataan. Banyak orang yang tidak bisa tenang karena mereka masih menolak realitas. Mereka sulit menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka ubah, termasuk perasaan orang lain, masa lalu, atau takdir yang berjalan di luar rencana. Tapi begitu kamu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kamu mau, kamu akan berhenti melawan arus yang tak perlu. Penerimaan seperti ini bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kedewasaan. Kamu tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Itulah esensi dari dingin yang matang. Dalam keseharian, bersikap dingin juga bisa terlihat dalam cara kamu bereaksi terhadap konflik kecil. Misalnya ketika seseorang berbicara dengan nada tinggi atau mencoba menjatuhkanmu di depan orang lain. Kamu tidak membalas dengan nada yang sama.
Kamu cukup menatapnya dengan tenang, mungkin hanya berkata 1-2 kalimat seperlunya, lalu mengakhiri pembicaraan. Kadang ketenangan seperti itu lebih menakutkan bagi orang yang mencoba memancing emosi, karena orang yang tidak bisa membuatmu bereaksi akan kehilangan kekuatannya. Dengan begitu, kamu bukan hanya menjaga harga dirimu, tapi juga mematahkan permainan mereka dengan elegan. Menjadi dingin juga berarti menyadari kapan harus mundur. Tidak semua situasi pantas dipertahankan. Tidak semua hubungan layak diperjuangkan terus-menerus. Ada kalanya, mundur bukan tanda kalah, tapi tanda sadar. Kamu tahu batas antara berusaha dan memaksakan diri. Kamu tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu yang tidak lagi membawa kedamaian. Dalam keheningan itu kamu menemukan ruang untuk tumbuh, untuk menyembuhkan diri tanpa harus terus menjelaskan kenapa kamu memilih diam. Kadang, satu langkah mundur dengan tenang bisa menyelamatkanmu dari 1000 langkah penyesalan. Bersikap dingin yang benar juga akan mengubah cara kamu memandang masalah. Dulu, mungkin kamu berpikir bahwa semua masalah harus segera diselesaikan, tapi sekarang kamu tahu tidak semua hal butuh penyelesaian langsung. Ada masalah yang cukup dibiarkan berjalan seiring waktu. Ada luka yang sembuh bukan karena kamu sibuk memikirkan solusinya, tapi karena kamu berhenti menggaruknya. Ketenangan mengajarkanmu bahwa waktu dan jarak bisa jadi obat terbaik. Dengan membiarkan sesuatu berlalu, kamu membiarkan dirimu tumbuh tanpa beban yang sama terus-menerus kamu pikul. Orang yang benar-benar dingin bukan berarti tidak memiliki keinginan atau ambisi. Justru, mereka memiliki ambisi yang besar, tapi tidak membiarkan ambisi itu menguasai mereka. Mereka tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus melepaskan kendali. Mereka memahami bahwa hasil tidak selalu sebanding dengan usaha, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Dingin yang benar adalah tentang fokus pada proses, bukan terobsesi dengan hasil. Karena ketika kamu terlalu terpaku pada hasil, kamu kehilangan ketenangan. Tapi kalau kamu fokus pada proses, hasil apapun tidak akan terlalu mengguncangkanmu. Salah satu ciri orang yang sudah mencapai ketenangan sejati adalah kemampuan untuk menikmati kesendirian. Mereka tidak takut sepi, karena mereka tahu keheningan bukan hukuman, melainkan ruang untuk memahami diri. Saat kamu mulai menikmati waktu sendirian tanpa merasa kehilangan siapapun, disitulah kamu mulai memahami arti kebebasan emosional. Kamu tidak lagi bergantung pada perhatian orang lain untuk merasa berharga. Kamu tidak lagi panik saat tidak ada yang menghubungimu, karena kamu tahu ketenangan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Namun, dalam proses menjadi dingin, kamu mungkin akan mengalami masa di mana orang-orang di sekitarmu merasa kamu berubah. Mereka mungkin bilang kamu jadi dingin, sulit didekati, atau bahkan tidak seperti dulu. Tapi jangan takut dengan perubahan itu, karena perubahanmu bukan untuk menjauh dari orang lain, tapi untuk mendekat pada dirimu sendiri. Kadang kamu perlu mengambil jarak agar bisa melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya datang saat butuh. Dingin yang benar bukan soal menghilang, tapi soal memilih siapa yang pantas kamu beri kehangatan. Sikap dingin juga membantu kamu menghindari permainan emosi yang sering terjadi dalam hubungan manusia. Kamu tidak lagi mudah terjebak dalam drama karena kamu sudah bisa mengenali polanya. Kamu tahu kapan seseorang sedang tulus dan kapan mereka hanya ingin menguji kesabaranmu. Kamu tidak perlu membalas dengan amarah, cukup dengan jarak. Jarak yang kamu buat bukan karena benci, tapi karena kamu mencintai dirimu cukup untuk tidak membiarkan dirimu disakiti berulang kali. Ketenangan yang seperti ini bukan hasil dari kejamnya hati, tapi dari keberanian untuk memilih diri sendiri. Bersikap dingin juga melatihmu untuk tidak mencari pembenaran terus-menerus. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap keputusanmu kepada orang lain. Kamu paham bahwa tidak semua orang akan mengerti alasanmu, dan itu tidak apa-apa. Orang yang tenang tahu bahwa penjelasan berlebihan justru sering membuatmu terlihat ragu pada dirimu sendiri. Jadi, kamu hanya menjelaskan seperlunya, lalu melanjutkan hidupmu dengan mantap. Karena kamu tahu, yang penting bukan seberapa banyak orang mengerti, tapi seberapa yakin kamu pada langkahmu. Pada akhirnya, bersikap dingin adalah tentang menemukan keseimbangan antara hati yang lembut dan pikiran yang tajam. Kamu tetap punya empati, tapi kamu tidak mudah dibodohi oleh emosi.
Kamu tetap punya cinta, tapi kamu tidak kehilangan logika. Dingin yang benar membuatmu sadar bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kamu tunggu datang, tapi sesuatu yang kamu ciptakan lewat sikapmu setiap hari. Dan ketika kamu sudah terbiasa dengan cara berpikir seperti itu, kamu akan melihat dunia dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih ringan. Kamu tidak lagi butuh membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi tergesa-gesa membalas pesan hanya karena takut dianggap sombong. Kamu tidak lagi memaksakan dirimu untuk selalu tampak bahagia di depan orang lain. Kamu cukup menjadi versi terbaik dirimu sendiri, dengan tenang, dengan sederhana, tanpa harus menjelaskan. Karena akhirnya, kamu akan sadar bahwa menjadi dingin yang benar bukan tentang menutupi emosi, tapi tentang menjaga agar emosi tidak menutupi jernihnya pikiranmu. Semakin jauh kamu melangkah dalam memahami sikap dingin, kamu akan mulai merasakan bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang kaku. Ia bukan topeng yang kamu pakai untuk terlihat kuat, tapi cara berpikir yang perlahan menjadi bagian dari dirimu. Pada detik ini, kamu tidak lagi berusaha terlihat tenang. Kamu memang benar-benar tenang. Kamu tidak perlu menahan emosi dengan paksa, karena kamu sudah terbiasa memprosesnya dengan bijak. Kamu tahu kapan harus mengekspresikan sesuatu, dan kapan harus membiarkannya lewat begitu saja tanpa perlu reaksi berlebihan. Bersikap dingin yang benar tidak berarti kamu kehilangan rasa. Justru kamu mulai mengenali rasa dengan lebih jelas. Kamu tahu kapan kamu sedih, tapi kamu tidak larut di dalam kesedihan. Kamu tahu kapan kamu marah, tapi kamu tidak membiarkan amarah itu menguasaimu. Kamu mulai paham bahwa setiap emosi punya tempatnya, tapi tidak semuanya harus ditunjukkan. Dari sinilah muncul kekuatan baru. Kamu bisa merasakan segalanya tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Itu bukan karena kamu tidak punya hati, tapi karena kamu sudah cukup mengenal hatimu. Sikap dingin juga membuatmu lebih bijak dalam menentukan prioritas dalam hidup. Ketika kamu tenang, kamu bisa menilai dengan jernih mana yang penting dan mana yang hanya membuang waktu. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli. Kamu tidak lagi ikut terlibat dalam perdebatan yang tidak ada ujungnya. Kamu belajar bahwa tidak semua masalah harus kamu tanggapi, dan tidak semua orang layak kamu jelaskan. Karena semakin kamu mencoba menjelaskan diri kepada orang yang tidak mau mengerti, semakin kamu kehilangan ketenangan. Dingin yang benar juga memberi kamu kebebasan dari reaksi otomatis. Sebelumnya mungkin kamu terbiasa bereaksi spontan terhadap setiap hal yang terjadi. Marah ketika disalahpahami, kecewa ketika diabaikan, atau panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang kamu mulai belajar menunda reaksi itu. Kamu memberi waktu bagi dirimu untuk berpikir. Dalam jeda kecil itu, kamu mulai mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Kamu tahu alasan di balik perasaanmu, dan kamu bisa mengelolanya tanpa harus meledak-ledak. Inilah salah satu tanda kedewasaan yang sejati. Kamu tidak dikuasai oleh keadaan, tapi kamu yang menguasai keadaan. Bersikap dingin juga mengajarkanmu seni melepaskan tanpa dendam. Ketika seseorang menyakiti atau mengecewakanmu, kamu tidak lagi sibuk membalas atau membuktikan sesuatu. Kamu cukup tersenyum dan melangkah pergi dengan tenang. Kamu tahu bahwa membalas hanya akan memperpanjang luka, sedangkan melepaskan memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Melepaskan dengan dingin bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu memilih untuk tidak terus hidup dalam lingkaran emosi negatif. Kamu tahu bahwa damai jauh lebih mahal daripada pembalasan. Dingin yang benar juga memberi kamu kebebasan dari reaksi otomatis. Sebelumnya mungkin kamu terbiasa bereaksi spontan terhadap setiap hal yang terjadi, marah ketika disalahpahami, kecewa ketika diabaikan, atau panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang kamu mulai belajar menunda reaksi itu. Kamu memberi waktu bagi dirimu untuk berpikir. Dalam jeda kecil itu, kamu mulai mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Kamu tahu alasan di balik perasaanmu, dan kamu bisa mengelolanya tanpa harus meledak-ledak. Inilah salah satu tanda kedewasaan yang sejati. Kamu tidak dikuasai oleh keadaan, tapi kamu yang menguasai keadaan. Bersikap dingin juga mengajarkanmu seni melepaskan tanpa dendam.
Ketika seseorang menyakiti atau mengecewakanmu, kamu tidak lagi sibuk membalas atau membuktikan sesuatu. Kamu cukup tersenyum dan melangkah pergi dengan tenang. Kamu tahu bahwa membalas hanya akan memperpanjang luka, sedangkan melepaskan memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Melepaskan dengan dingin bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu memilih untuk tidak terus hidup dalam lingkaran emosi negatif. Kamu tahu bahwa damai jauh lebih mahal daripada pembalasan. Dingin yang benar tidak mengubahmu menjadi orang yang pasif, tapi membuatmu selektif dalam memberi energi. Kamu hanya berfokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan membiarkan yang di luar kendalimu berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya kamu tidak lagi memaksa orang untuk menyukaimu, tidak lagi sibuk mencari perhatian dan tidak lagi gelisah jika orang lain tidak memahami niat baikmu. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak butuh semua orang menyetujui langkahmu untuk merasa tenang. Kamu cukup tahu bahwa niatmu baik dan kamu terus melangkah sesuai keyakinanmu. Dalam banyak situasi, bersikap dingin juga membuatmu lebih tajam dalam membaca situasi. Karena kamu tidak dikuasai emosi, kamu bisa melihat hal-hal yang tidak disadari orang lain. Kamu bisa memahami maksud di balik kata-kata, membaca bahasa tubuh, dan merasakan energi orang tanpa harus banyak bicara. Orang yang tenang seringkali bisa memimpin tanpa harus memerintah, karena ketenangan mereka menciptakan rasa hormat yang alami. Mereka tidak butuh berteriak untuk didengar. Justru karena mereka tenang, orang lain mau mendengarkan. Namun untuk mencapai tahap ini, kamu juga harus berani menghadapi dirimu sendiri. Kadang kita sulit menjadi tenang bukan karena dunia terlalu bising, tapi karena pikiran kita sendiri terlalu ramai. Kamu harus belajar berdialog dengan dirimu. Menanyakan, apa sebenarnya yang aku rasakan? Atau apakah reaksi ini benar-benar perlu? Dengan begitu, kamu tidak hanya menahan emosi, tapi memahami akar dari emosimu. Dingin yang benar selalu dimulai dari kesadaran diri. Karena tanpa kesadaran, ketenangan hanya akan jadi topeng yang mudah retak saat diuji. Salah satu ciri paling jelas dari orang yang benar-benar tenang adalah tidak mudah terkejut oleh perubahan. Mereka tahu hidup selalu bergerak. Orang datang dan pergi, keadaan berubah, rencana bisa gagal. Tapi mereka tidak panik. Mereka menyesuaikan diri, lalu melangkah lagi. Mereka tidak terlalu lama terjebak dalam penyesalan, karena mereka tahu bahwa kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Ketika kamu sudah bisa menerima hal itu dengan hati yang dingin tapi lapang, kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ketenangan juga membuatmu lebih produktif secara emosional. Kamu tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa diubah. Kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu berputar di hal-hal yang sama setiap malam. Kamu fokus pada tindakan nyata. Kalau kamu sedih, kamu biarkan sedih itu ada tanpa perlawanan, lalu kamu terus berjalan. Kalau kamu kecewa, kamu akui rasa kecewanya, tapi kamu tidak menunda hidupmu karenanya. Dengan begitu, kamu mulai hidup lebih ringan. Dan perlahan kamu menyadari bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tapi membiarkan perasaan itu tidak menghalangi langkahmu. Bersikap dingin juga melatihmu untuk tidak ikut drama orang lain. Dunia ini penuh dengan orang yang senang menciptakan kekacauan agar dirinya diperhatikan. Tapi kamu dengan ketenanganmu mulai belajar menolak untuk ikut bermain dalam drama itu. Kamu cukup mengamati, tersenyum, dan melanjutkan hidupmu. Kadang tindakan paling kuat bukanlah membalas, tapi tidak terlibat. Dingin yang benar tidak membuatmu keras, tapi membuatmu cerdas dalam memilih pertempuran. Kamu juga akan belajar bahwa menjadi dingin bukan berarti kamu kehilangan kemampuan untuk mencintai. Justru kamu mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Kamu mencintai tanpa rasa takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Kamu tidak lagi memaksa seseorang untuk tetap tinggal, karena kamu paham bahwa cinta sejati tidak butuh paksaan. Kamu hadir dengan ketulusan, tapi kamu juga siap untuk mundur dengan tenang jika memang harus pergi. Itu adalah bentuk cinta yang matang, cinta yang tenang tapi dalam. Selain itu, sikap dingin juga membebaskanmu dari perang batin antara ego dan perasaan. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Kamu lebih memilih damai daripada menang, karena kamu tahu tidak semua kemenangan layak diperjuangkan kalau harganya adalah ketenangan hatimu. Orang yang benar-benar tenang tidak butuh mengalahkan siapapun. Ia hanya ingin hidupnya damai, dan dari situ kamu mulai mengerti bahwa ketenangan adalah kemenangan tersendiri, kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Dengan bersikap dingin, kamu juga mulai memandang hidup dengan cara yang lebih realistis. Kamu tidak lagi berharap semua orang akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tahu akan selalu ada orang yang salah paham, yang menilai seenaknya, yang menjelekkan di belakang. Tapi kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu biarkan mereka berbicara karena kamu tahu ucapan mereka tidak mengubah siapa dirimu. Kamu berjalan terus, tetap fokus pada tujuanmu, tetap menjaga integritasmu. Karena kamu tahu, orang yang tenang selalu menang bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia tidak berhenti melangkah meski sendirian. Pada akhirnya, bersikap dingin yang benar adalah tentang bagaimana kamu menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu sendiri. Dunia di luar sana tidak akan pernah berhenti berisik. Akan selalu ada orang yang mencoba menjatuhkanmu, situasi yang membuatmu marah, atau keadaan yang tak sesuai rencana. Tapi, kamu tidak lagi menaruh harapan bahwa semuanya akan berubah agar kamu bisa tenang. Kamu justru mengubah dirimu agar bisa tetap tenang di tengah semuanya. Inilah inti dari sikap dingin yang sesungguhnya. Tidak bergantung pada keadaan, melainkan berakar pada kestabilan batin. Kamu mulai menyadari bahwa menjadi dingin bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu peduli dengan cara yang bijak. Kamu tahu bahwa terlalu banyak bereaksi hanya akan menguras energi dan memperburuk keadaan. Maka kamu belajar menahan diri. Kamu membiarkan banyak hal berlalu tanpa komentar, bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu tahu kapan harus diam. Kamu tidak lagi merasa perlu membalas setiap ejekan atau membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu tidak lagi hidup untuk meyakinkan orang lain bahwa kamu baik atau benar. Kamu cukup tahu siapa dirimu, dan kamu tenang dengan itu. Sikap dingin yang benar juga membuatmu lebih jujur pada kehidupan. Kamu tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Kamu sadar bahwa tidak peduli sebaik apapun kamu, tetap akan ada yang salah paham. Tapi kamu tidak menjadikannya masalah. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi luar. Kamu tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang menyukaimu, tapi oleh seberapa kuat kamu menjaga ketenanganmu ketika tidak ada yang mendukungmu. Orang yang benar-benar tenang tahu bahwa diamnya tidak berarti kalah. Justru karena diam itulah ia tidak kehilangan kendali. Dingin yang benar juga mengajarkan bahwa setiap perasaan tidak perlu direspons dengan tindakan. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi jeda, waktu untuk bernapas, waktu untuk tidak bereaksi. Di saat kamu memberi jarak antara perasaan dan tindakan, kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi lebih kuat dari impuls. Kamu menjadi penonton atas emosimu sendiri, bukan budak dari perasaan yang datang dan pergi. Inilah kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang, kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah badai emosi. Ada satu hal penting yang sering dilupakan. Sikap dingin tidak akan bermakna jika kamu tidak menggunakannya untuk hal yang baik. Ketenangan bukan alasan untuk acuh tak acuh terhadap kebaikan. Justru dengan tenang, kamu bisa menolong lebih banyak orang tanpa kehilangan energi. Kamu bisa menegur tanpa marah, menolak tanpa menyakiti, dan mengingatkan tanpa memaksa. Dingin yang benar selalu punya niat baik di baliknya. Ia tidak menghancurkan, tapi menenangkan. Ia tidak menjauhkanmu dari manusia, tapi membuatmu bisa mencintai dengan cara yang tidak menyakiti dirimu sendiri. Bersikap dingin juga melatihmu untuk mencintai keheningan. Di tengah dunia yang sibuk dengan suara, kamu belajar menemukan makna dalam diam. Kamu tidak lagi butuh kebisingan untuk merasa hidup. Justru dalam diam, kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Kamu mulai menghargai momen kecil, duduk sendiri sambil berpikir, menghirup udara tanpa tergesa, atau menatap langit tanpa tujuan apapun. Dari keheningan itu, kamu belajar bahwa hidup tidak perlu selalu berisik untuk terasa berarti. Kadang, justru di saat kamu diam, kamu paling dekat dengan dirimu sendiri. Dalam hubungan dengan orang lain, sikap dingin yang benar membuatmu lebih sehat secara emosional.
Kamu tidak lagi menuntut orang lain untuk memahami setiap isi hatimu. Kamu juga tidak merasa perlu menebak-nebak perasaan orang lain. Kamu belajar berkomunikasi dengan jujur dan sederhana, tanpa drama, tanpa manipulasi. Jika seseorang ingin pergi, kamu tidak menahan. Jika seseorang ingin tinggal, kamu menyambut dengan tulus. Karena kamu tahu, cinta yang sehat tidak butuh kejar-kejaran. Dingin yang benar membuatmu mencintai tanpa ketergantungan, memberi tanpa takut kehilangan, dan menerima tanpa berharap lebih. Bersikap dingin juga membantu kamu menghadapi dunia dengan cara yang lebih realistis. Kamu tidak lagi berharap semua akan berjalan sempurna. Kamu tahu akan ada hal yang gagal, akan ada yang tidak sesuai rencana, tapi kamu tidak panik. Karena kamu tahu setiap hal punya waktunya. Kamu berhenti melawan arus dan mulai menari mengikuti irama hidup. Kamu memahami bahwa kedamaian tidak datang dari keadaan yang ideal, tapi dari kemampuanmu beradaptasi dengan segala keadaan. Itulah mengapa orang yang tenang selalu tampak kuat, karena mereka sudah berdamai dengan ketidakpastian. Seiring waktu, kamu juga akan menyadari bahwa menjadi dingin adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap dirimu sendiri. Kamu berhenti membiarkan orang lain mengacaukan ketenanganmu. Kamu berhenti menjelaskan setiap keputusan kepada mereka yang tidak mau mendengar. Kamu berhenti menyesal atas hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu hidup lebih sederhana. Cukup tahu kapan harus bicara, kapan harus berhenti, dan kapan harus pergi. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan nilai dirimu, karena kamu tahu bahwa nilai itu tidak pernah ditentukan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Sikap dingin yang benar juga memberimu kemandirian emosional. Kamu tidak lagi mudah bergantung pada seseorang untuk merasa bahagia. Kamu tahu bahwa kebahagiaan bukan hadiah dari luar, tapi hasil dari kedewasaan batin. Kamu bisa tersenyum walau sendiri, bisa bersyukur walau tidak memiliki banyak hal, bisa bahagia tanpa perlu perhatian orang lain. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang paling murni ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh kebutuhan untuk selalu diterima. Kamu cukup dengan dirimu sendiri, dan dari situlah ketenangan sejati tumbuh. Namun, sikap dingin tidak berarti kamu kehilangan hati. Justru kamu mulai tahu siapa yang pantas kamu beri hati. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk orang yang tidak menghargai kehadiranmu. Kamu tidak lagi memaksa hubungan yang tidak sehat. Kamu mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Kamu memberi tanpa berharap balasan, tapi juga tahu kapan harus berhenti ketika dirimu tidak dihargai. Dingin yang benar bukanlah ketidakpedulian, tapi bentuk penghormatan terhadap cinta itu sendiri. Cinta yang dewasa, yang tidak melelahkan, dan tidak memaksa. Ketika kamu sudah bisa bersikap dingin dengan cara yang benar, kamu akan merasa lebih ringan. Hidup tidak lagi terasa penuh tekanan. Kamu tidak lagi marah karena hal kecil, tidak lagi bimbang karena omongan orang, dan tidak lagi takut kehilangan hal-hal yang memang seharusnya pergi. Kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu paham bahwa segala sesuatu punya waktunya, datang, tumbuh, lalu pergi. Dan semua itu baik-baik saja, karena kamu tahu selama kamu bisa menjaga ketenanganmu, tidak ada hal yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Dingin yang benar membuatmu kuat tanpa harus terlihat keras dan lembut tanpa harus terlihat lemah. Kamu bisa menghadapi dunia dengan kepala tegak tapi hati yang lapang. Kamu tidak lagi terseret oleh emosi orang lain karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak lagi takut sendirian karena kamu tahu keheningan adalah tempat di mana jiwamu pulih. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan karena kamu tahu ketenangan adalah bukti paling nyata bahwa kamu sudah selesai dengan hal-hal kecil yang dulu membuatmu goyah. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bersikap dingin yang benar bukanlah tentang menjadi orang yang tak tersentuh, melainkan menjadi seseorang yang tidak mudah digoyahkan. Kamu masih bisa mencintai, tapi tidak kehilangan dirimu. Kamu masih bisa peduli, tapi tahu kapan harus berhenti. Kamu masih bisa tersenyum meski pernah disakiti. Kamu hidup dengan kepala dingin dan hati yang hangat, karena disitulah keseimbangan sejati berada, bukan di antara panas dan dingin, tapi di antara logika dan perasaan yang berjalan seimbang. Ketika kamu sudah mencapai tahap ini, kamu tidak lagi merasa perlu mencari ketenangan di luar dirimu. Kamu sudah menemukannya di dalam. Dunia boleh berisik, orang boleh berubah, tapi kamu tetap sama. Tenang, sadar, dan kuat. Itulah cara bersikap dingin yang benar. Tidak membekukan hati,
tapi menenangkan jiwa. Tidak menjauh dari kehidupan, tapi hadir sepenuhnya tanpa kehilangan kendali. Dan ketika kamu sudah bisa hidup dengan cara itu, kamu akan tahu bahwa ketenangan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebijaksanaan yang sejati.